Cerita Timun Mas. Selamat datang di dunia dongeng anak-anak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah desa kecil. Meski sudah lama menikah, ia tidak dikaruniai anak, dan hal ini membuat hatinya selalu sepi. Setiap hari ia bekerja keras di ladang, dan selalu berdoa agar suatu hari diberikan anak. Mbok Sirni sangat menginginkan seorang anak, karena ia merasa kesepian dan ingin menghabiskan hari tuanya dengan berbagi kasih sayang. Suatu hari, Mbok Sirni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua misterius, yang ternyata adalah Dewi Alam yang mendengar permohonan Mbok Sirni. Dewi, yang tergerak hatinya, memberikan sebuah biji timun ajaib kepada Mbok Sirni. Dewi berpesan agar biji tersebut ditanam dengan baik dan dijaga dengan penuh cinta, karena suatu hari biji itu akan menghasilkan keajaiban. Mbok Sirni pulang dengan membawa biji timun ajaib dan menanamnya di halaman rumahnya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian setiap hari. Setelah beberapa minggu, muncullah sebuah timun raksasa yang sangat besar. Ketika Mbok Sirni memotong timun itu, ia terkejut melihat seorang bayi perempuan yang cantik berada di dalamnya. Ia menamainya Timun Mas dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan cerdas. Meski ia selalu merasa ada yang aneh dengan dirinya, ia mencintai Mbok Sirni yang selalu merawatnya dengan penuh kasih. Mbok Sirni bercerita tentang asal-usul Timun Mas yang ajaib. Namun Timun Mas tidak terlalu mengerti. Ia hanya tahu bahwa ia sangat bahagia bersama Mbok Sirni. Pada suatu malam, saat Timun Mas beranjak dewasa, ia bermimpi bertemu dengan Dewi yang memberinya peringatan. Dewi mengatakan bahwa suatu hari, seorang raksasa jahat bernama Buto Ijo akan datang untuk menuntut Timun Mas sebagai makanannya. Dewi memberikan Timun Mas beberapa benda ajaib. Sebutir garam, sebuah mentimun, sebatang bambu runcing, dan sebungkus benih ajaib. Dewi berpesan agar Timun Mas selalu siap menghadapi ancaman dari Buto Ijo, karena jika tidak, ia akan hancur ditelan oleh raksasa tersebut. Mbok Sirni yang mendengar cerita ini semakin khawatir dan memberitahu Timun Mas untuk selalu berhati-hati dan menjaga dirinya dengan baik. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Timun Mas dan Mbok Sirni berjalan damai. Namun, suatu hari kabar tentang datangnya Buto Ijo sampai ke desa mereka. Buto Ijo adalah raksasa yang sangat kuat dan menakutkan. Dengan tubuh yang besar, kulit hijau, dan mata yang menyala-nyala. Dia sering memangsa manusia dan makhluk lain untuk makanannya. Buto Ijo tiba di desa dan mulai mencari Timun Mas. Dengan tubuhnya yang besar dan langkahnya yang berat, dia merusak rumah-rumah dan menakuti penduduk desa. Buto Ijo mengancam akan menghancurkan seluruh desa jika Timun Mas tidak diserahkan padanya. Mbok Sirni yang sangat khawatir menyuruh Timun Mas untuk melarikan diri ke hutan. Timun Mas, meskipun takut, mengikuti petunjuk ibunya. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia meninggalkan desa dan menuju hutan yang lebat, berharap bisa aman dari kejaran Buto Ijo. Buto Ijo yang licik mengikuti jejak Timun Mas dan terus mengejarnya. Namun, Timun Mas tidak putus asa. Dalam pelariannya, ia mulai menggunakan benda-benda ajaib yang diberikan Dewi. Timun Mas pertama-tama melemparkan sejumput garam ke belakangnya. Garam itu tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam, yang sulit dilalui oleh Buto Ijo. Namun, Buto Ijo berhasil menemukan jalan untuk menyeberangi lautan tersebut. Kemudian, Timun Mas menanam sebuah mentimun yang tumbuh dengan cepat menjadi hutan rimbun yang menghalangi jalan. Buto Ijo terpaksa merobohkan pohon-pohon dan menyusuri hutan untuk mencari Timun Mas. Ketika Buto Ijo semakin mendekat, Timun Mas menanam bambu runcing yang tumbuh menjadi hutan bambu tajam. Buto Ijo terjebak dan terluka oleh bambu-bambu tersebut, tetapi ia tidak menyerah. Akhirnya, Timun Mas menaburkan benih ajaib yang ia miliki, dan tiba-tiba sebuah gunung besar tumbuh di hadapan mereka. Buto Ijo terhambat oleh gunung besar itu,
tetapi dengan kemarahan yang semakin memuncak, ia mencoba mencari jalan untuk melewatinya. Setelah perjuangan panjang, Timun Mas merasa lelah dan hampir putus asa. Buto Ijo yang marah besar akhirnya menyerang Timun Mas dengan kekuatan luar biasa. Namun, Timun Mas yang cerdas menggunakan semua benda ajaib yang diberikan Dewi dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Dalam pertarungan yang sengit, Timun Mas berhasil membuat Buto Ijo terperangkap di antara gunung besar dan hutan bambu yang tajam. Akhirnya, Buto Ijo tak bisa bergerak lagi dan hancur dengan sendirinya. Timun Mas, meskipun sangat kelelahan, merasa lega karena ancaman Buto Ijo telah berakhir. Timun Mas kembali ke desa dengan selamat, dan ia disambut dengan sukacita oleh Mbok Sirni. Mereka merayakan kemenangan tersebut dan berterima kasih kepada Dewi yang telah memberikan Timun Mas kekuatan dan keberanian. Setelah mengalahkan Buto Ijo, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang bijaksana dan dihormati di desa. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati, dan mereka menikah. Mereka hidup bahagia bersama, dan Timun Mas selalu mengingat perjuangannya serta pesan dari Dewi. Timun Mas yang hidup bahagia bersama suami dan ibunya di desa yang damai. Meski tidak lagi menghadapi raksasa atau bahaya besar, Timun Mas tetap menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih.